saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sebuah osiloskop untuk mengukur tegangan. Di osiloskop ini ada bagian layar, ya, display di sini, dan ada bagian panel pengaturnya. Ketika kita mau mengukur suatu tegangan dengan menggunakan osiloskop, yang dibutuhkan adalah probe, ya, dimana probe ini harus dimasukkan ke input atau ke kanal kanal input dari osiloskop. Di sini ada dua input, ada kanal 1 dan kanal kedua, atau sering juga disebut kanal A dan kanal B. Nah, kita gunakan salah satu kanal dulu. Cara menggunakannya atau cara memasukkan ini namanya konektor BNC. Cara memasukkan konektor BNC yaitu di sini ada jalurnya. Pertama dimasukkan dulu, kemudian diputar ke arah kanan untuk mengunci. Nah, sehingga kalau sudah mengunci, ketika ditarik begini nggak akan lepas. Berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara men-setting dulu berkas yang ada di layar osiloskop untuk hasil pembacaannya nanti. Yang pertama di sini ada posisi dari vertikal. Ini posisi bisa diatur posisi vertikalnya di mana, ini titik referensinya atau titik nolnya. Kemudian selain posisi vertikal, di sini ada juga pengaturan intensitas. Nah, intensitas dari berkasnya bisa diatur. Kemudian fokus ini kalau misalnya fokusnya buram seperti ini, kita bisa cari garis yang paling tajam, itu namanya fokus. Selanjutnya tadi ada posisi vertikal, ada juga kita bisa mengatur posisi dari horizontal. Nah, ini posisi horizontal, jadi posisinya bisa kita atur vertikal maupun horizontal. Nah, sekarang saya coba setkan dulu. Posisi vertikalnya ada di posisi tengah. Nah, seandainya berkas ini tidak lurus, tidak horizontalnya kurang bagus, kita bisa gunakan trace rotationnya di sini, menggunakan obeng trimmernya di sini ya. Bisa dilihat hasilnya kalau saya atur trace-nya. Nah, ini kelihatan bisa miring. Nah, kalau misalnya kurang lurus atau horizontalnya tidak pas, ini bisa diatur sampai horizontalnya sejajar dengan garis yang ada di layar. Nah, itu untuk mengatur, namanya trace rotation. Selanjutnya kita akan mengkalibrasi kanal 1 osiloskop ini sebelum dilakukan pengukuran. Nah, untuk mengkalibrasi itu artinya apakah benar nggak hasil ukurnya ini sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Mengkalibrasi di osiloskop, di sini sudah disediakan yang namanya tegangan referensi, atau di sini ada namanya tulisan CAL atau CAL di sini ya. Di sini tertulis CAL atau kalibrasi 2 volt peak to peak. Artinya di terminal ini sudah disediakan tegangan acuan atau tegangan referensi sebesar 2 volt peak to peak. 2 volt peak to peak itu adalah amplitudonya. Sedangkan frekuensinya ini standar, biasanya frekuensinya itu di setting di peralatan itu 1 kHz atau 1000 Hz. Jadi kalau nanti yang diukur di sini adalah time base atau waktu, berarti nanti 1 kilo ini dikonversi ke periode. 1/1 kilo atau 1/1000 itu 1 milisecond. Berarti nanti periode di sini di setting 1 milisecond. Baik, sekarang coba kita akan ukur dulu di sini. Ketika probe ini saya cantolkan di sini untuk mengukur, jadi supaya tidak dipegang. Ya, pertama kan belum muncul sinyal yang diukur. Sebenarnya ini saya sudah mengukur posisinya. Kenapa? Karena selektor input ini masih ada di posisi ground. Nah, selanjutnya saya bisa mengatur apakah yang diukur ini mau AC atau mau DC, itu bisa diatur sini semua. Jadi karena ini anggap ini ada frekuensinya, jadi saya pasang di sini adalah
AC. Ya. Nah, AC di sini tertulis 2 volt peak to peak. Jadi 2 volt peak to peak itu dari amplitudo minimum ke maksimumnya itu 2 volt. Nah, sekarang sudah muncul hasil pengukuran di layar osiloskop. Nah, ini bisa saya geser, bisa layar osiloskop. Berapa nilai dari atas ke bawah? Nah, dari atas ke bawah ini sebenarnya ini nilainya adalah 2 kotak. Kalau istilahnya kalau di sini tuh volt per dip. Jadi di sini itu ada 2 kotak, ada 2 divisi, dan berapa besar satu divisinya? Besar satu divisi bisa dilihat dari dari skala volt per dipnya ini. Di sini ada tulisan volt per dip. Nah, di sini settingannya ada di angka 1. Jadi di sini ada angka maksimumnya adalah angka 5 ya. Kemudian angka minimumnya adalah angka 5 milivolt. Jadi saya ambil skala maksimumnya misalnya di sini 5 volt per dip. Kemudian di atasnya 5 volt per dip itu ada 2 volt per dip. Ya, 2 volt per dip. Kalau saya setting di 2 volt per dip, berarti artinya nilai satu kotak ini itu adalah 2 volt. Nah, kalau kita bandingkan dengan di sini nih 2 volt peak to peak. Nanti tinggal digeser ini. Apakah betul nggak satu kotaknya 2 volt ini? Nah, ini kita lihat. Saya paskan dulu. Nilai dari minimum ke maksimumnya ini satu kotak. Satu kotak atau satu divisi. Satu divisi di mana nilai volt per dipnya di sini adalah 2. Berarti 2 volt per dip dikali 1. Nah, satu divisi berarti nilainya adalah 2 volt. Berarti ini udah pas. Ini udah terkalibrasi 2 volt. Nah, bagaimana kalau tidak terkalibrasi? Kalau tidak terkalibrasi contohnya begini. Misalnya ketika diukur harusnya terukur 2 volt, tapi di sini tertulis atau muncul nilainya kurang dari 2 volt. Bisa seperti ini. Nah, ini artinya tidak terkalibrasi. Padahal di sini harusnya nilainya 2 volt. Baru di sini kalibrasinya kita mainkan sampai nanti dicapai angka di 2 volt per dip. Nah, itu setting amplitudo. Jadi amplitudo itu lihat 2 volt peak to peak, kemudian dikalibrasi menggunakan volt per dip. Kalau udah sesuai yang dibaca dengan direferensi, berarti udah siap mengukur amplitudo. Yang kedua, selain amplitudo kita juga harus mengukur time base. Time base itu sumbu X-nya atau sumbu horizontal. Kalau amplitudo kan sumbu vertikal. Nah, ini sumbu horizontal ini itu time base. Satuannya di sini ada time per dip. Namanya time base. Nah, 1 kHz itu kan sama dengan 1 milisecond periodenya. Nah, berarti saya setting di sini misalnya kalau saya setting ini kebetulan di sini sudah tersetting 0,2. Kalau saya setting di 0,1 di 1 nih, di 1 milisecond. Kalau di 1 milisecond ini terlalu rapat ya. Jadi kalau saya setting enaknya di 0,5 milisecond, berarti satu divisinya itu 0,5. Berarti kalau satu divisi 0,5, 1 milisecond harus ada 2 kali 0,5 untuk menjadi 1 milisecond. Nah, ini kan masih terlalu rapat. Gimana ini cara mengkalibrasinya? Nah, cari kalibrasinya itu di sini ada kalibrasi untuk variabelnya. Nah, ini diatur kalibrasi sampai di sini, sampai digeser juga, dicek betul nggak nih sudah 2 kotak. Nah, kita ambil yang tengah ini. Kita mulai tengahnya 0. Nah, ini satu periodenya adalah dari titik ini ke sini. Itu satu periode. Di sini satu periode sudah menunjukkan 2 kotak. 2 kotak atau 2 divisi. 2 divisi dikali 0,5. Berarti 2 div dibagi 2 dip dikali 0,5 second per divisi. Jadi dapatnya 1 milisecond. Berarti ini sudah terkalibrasi, ini 1 milisecond atau 1 kHz. Nah, itu tujuannya tadi kalau yang horizontal ini untuk mengukur periode. Nanti dikonversi ke frekuensi di mana F sama dengan 1/T.
T, atau T sama dengan 1/F. Jadi kalau mengukur frekuensi dengan menggunakan osiloskop ini tidak langsung bisa dapatkan frekuensinya, tapi yang kita dapatkan adalah hasil pengukurannya adalah periode. Dari periode dikonversi menjadi frekuensi. Nah, demikianlah cara menggunakan osiloskop sebelum melakukan pengukuran baik AC maupun DC.